Pintar dan kerja keras saja tidak cukup untuk dapat promosi jabatan. Ada hal lain yang jauh lebih penting, yaitu kemampuan soal ketajaman bisnis. Bagaimana kamu bisa menjelaskan nilai tambah yang kamu berikan untuk meningkatkan performa bisnis? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas tips karir yang jarang sekali kita dengar, tapi ternyata penting apabila kamu ingin berkarir sebagai seorang profesional. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Susan Kulantuono yang berjudul The Career Advice You Probably Didn't Get dan diolah dari berbagai sumber. Apa saran karir yang sering kamu dengar? Mungkin kamu diberitahu kalau kamu harus berani bicara saat meeting, berani menyampaikan sebuah ide, mampu menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya. Saran ini tidak salah, tapi sayangnya hal ini saja tidak cukup. Kamu mungkin saja masih dianggap kurang pengalaman atau dianggap belum siap. Nah, apa sih maksud dari kalimat ini? Mungkin saja yang dimaksud kamu belum memiliki ketajaman bisnis yang mumpuni. Kamu dianggap belum bisa menjelaskan apa yang kamu kerjakan bisa memberikan dampak signifikan bagi perusahaan. Ini saran yang jarang sekali diberikan ketika seorang ingin tahu apa rahasia untuk naik jabatan. Keahlian ini seringkali dianggap bisa tumbuh dengan sendirinya seiring pengalaman kerja. Namun sayangnya kenyataan tidak begitu. Banyak orang walaupun sudah bekerja lama tetapi tidak mempunyai ketajaman bisnis yang baik. Mereka hanya sibuk mengerjakan apa yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya saja, tanpa bisa melihat dari kacamata yang lebih luas. Ketajaman bisnis merupakan keahlian penting bagi kamu yang ingin mengejar tangga karir. Ini merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman, dan intuisi yang bisa membantu seorang untuk membuat sebuah keputusan strategis dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah penasaran rahasia seseorang untuk bisa naik jabatan? Mungkin saja kamu dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, bisa diajak kerjasama, percaya diri, evaluasi tahunan selalu bagus, dikenal sebagai pemimpin yang baik, tapi sayangnya kamu tetap tidak diberikan kesempatan untuk naik jabatan. Apa yang salah? Mungkin perlu dipahami, untuk naik jabatan, kamu perlu punya keahlian untuk jadi pemimpin. Artinya, kamu perlu dikenal sebagai orang yang bisa mencapai hasil yang memuaskan dan bisa membuatnya berkelanjutan dengan memberdayakan orang lain, untuk juga bisa mencapai hasil yang sama. Tentunya hal ini berkaitan bagaimana kamu bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan strategisnya. Ini merupakan keahlian yang seringkali dikenal sebagai ketajaman bisnis. Kamu memahami kemana arah perusahaan, apa strateginya, apa target keuangannya, dan memahami dampak dari pekerjaanmu bagi bisnis. Susan pernah bertanya kepada para eksekutif perusahaan dan topiknya adalah apa yang kamu cari dari karyawan yang bertalenta. Mereka bilang, kami ingin mencari karyawan yang cerdas, pekerja keras, berkomitmen, bisa dipercaya, dan tangguh. Ini berkaitan dengan keunggulan seorang secara pribadi. Lalu mereka juga bilang, mereka ingin mencari karyawan yang bisa berkomunikasi baik dengan konsumen, mendukung timnya untuk maju, bernegosiasi secara efektif, bisa mengelola konflik dengan baik, dan secara keseluruhan merupakan komunikator yang ulung. Ini berkaitan dengan karakter untuk bisa mendukung seorang mencapai potensi terbaiknya. Lalu mereka berhenti. Jadi Susan bertanya lagi, bagaimana dengan karyawan yang memahami bisnis kamu, kemana arah perusahaan, dan peran mereka dalam mencapai target tersebut? Bagaimana dengan seorang yang mampu melihat resiko dan peluang, membuat strategi dan rekomendasi? Bagaimana dengan orang yang memahami bisnis kamu, bisa memberikan rekomendasi atau menjalankan aktivitas yang membantu keuangan perusahaan? Mereka bilang itu adalah keahlian yang seharusnya sudah ada. Nah, berapa banyak orang yang diberikan saran karir kalau mereka harus berlatih soal ketajaman bisnis? Jarang sekali kan? Ketika bicara soal tips karir, banyak sekali hanya berkutat soal bagaimana menjadi orang yang lebih percaya diri, mampu berbicara saat meeting, membangun persona pribadi di tempat kerja, dan sebagainya. Bukan berarti hal ini tidak penting. Tapi ketika kamu ingin naik dari posisi staf jadi manajer, dari manajer jadi direktur,
kemampuanmu dalam memahami bisnis menjadi semakin penting. Oke, kenapa kemampuan soal ketajaman bisnis ini penting? Pertama, membuat kamu berbeda dari yang lain. Tentunya kamu merupakan karyawan yang jago dalam apa yang kamu kerjakan untuk bisa dilirik jadi kandidat untuk naik jabatan. Namun sayangnya, di era sekarang, menjadi ahli saja tidak cukup. Perusahaan mencari kandidat yang bisa menganalisa data, menyajikan berbagai opsi strategis, dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Jika kamu saja tidak tahu apa nilai yang bisa kamu berikan bagi keuntungan perusahaan, maka akan sangat sulit untuk menjustifikasi sebuah promosi jabatan. Kedua, berkontribusi langsung pada penjualan. Bisnis itu fokusnya adalah mencari keuntungan dan seorang yang mampu menjelaskan bagaimana kinerjanya bisa membantu performa keuangan perusahaan. Kalau ada, maka orang itu akan bernilai tinggi. Mungkin tidak semua orang berhubungan langsung dengan penjualan, tapi di sisi lain, kamu bisa membantu perusahaan dalam hal efisiensi, optimasi, menghindarkan perusahaan dari risiko bisnis yang buruk, dan sebagainya. Ini juga cara kamu secara langsung bisa memberikan dampak bagi performa keuangan perusahaan. Ketiga, pemimpin yang efektif. Ketajaman bisnis membuat kamu melihat dari kacamata yang lebih luas. Kamu tidak hanya berbicara sebatas tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari posisi kamu sekarang. Tapi kamu bisa melihat bagaimana kamu bisa mempengaruhi departemen lain, berkolaborasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Nah, apakah kamu penasaran bagaimana sih caranya melatih ketajaman bisnis? Pertama, banyak membaca. Bacalah buku, artikel, laporan, dan sebagainya yang berisi berbagai topik bisnis yang berbeda. Informasi ini akan perdalam pengetahuan kamu soal bisnis dan memahami bagaimana fungsi dari berbagai departemen yang berbeda. Kedua, cari mentor. Untuk sukses, kamu tidak bisa seorang diri. Kamu butuh bantuan orang lain. Carilah orang yang menurut kamu punya ketajaman bisnis yang baik. Belajarlah dari orang itu. Pelajari cara mereka berbicara, menyampaikan sebuah ide, presentasi, memberikan solusi, dan sebagainya. Jangan lupa juga minta saran bagaimana kamu bisa mempertajam bisnis kamu. Ketiga, belajar membaca data. Mungkin bagi sebagian orang ini merupakan aktivitas yang melelahkan. Tapi apabila kamu ingin karirmu meningkat, hal ini tidak bisa dihindari. Semakin tinggi karir kamu, maka kamu mungkin saja tidak lagi mengerjakan sesuatu secara langsung. Misalnya, apabila kamu menjadi sales manager, mungkin saja kamu tidak lagi pergi bertemu dengan konsumen, tapi kamu menganalisa performa masing-masing tim, menganalisa pasar, mencari produk yang lagi tren, dan sebagainya. Menurut survei yang diadakan oleh LinkedIn, ketajaman bisnis merupakan salah satu dari 10 soft skill karyawan yang paling dicari oleh perusahaan. Tidak hanya itu, karyawan yang bisa menunjukkan kalau dirinya punya ketajaman bisnis yang baik cenderung lebih sukses dalam berkarir. Tips lain yang penting adalah kamu harus bisa menunjukkan kalau kamu adalah orang yang punya ketajaman bisnis yang baik. Misalnya, ketika kamu sedang mempresentasikan sebuah ide, gunakan komunikasi yang efektif. Tidak perlu bertele-tele, sampaikan informasi dengan singkat dan jelas, gunakan data dan fakta untuk mendukung argumen kamu. Kedua, jadilah orang yang proaktif. Carilah peluang bagaimana cara untuk meningkatkan proses dan operasional di dalam sebuah perusahaan. Ketika kamu bisa memberikan ide bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, maka ini adalah cara kamu memberitahu perusahaan kalau kamu adalah orang yang bernilai. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.